Shalom adik-adik sekalian, puji nama Tuhan, saat ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara online. Nah, Kak Andre harap semuanya tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan terus dalam lindungan Tuhan. Oke? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang relasi dengan Tuhan. Nah, apa sih itu relasi dengan Tuhan? Relasi dengan Tuhan itu adalah menjalin hubungan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Terlebih hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, khusus minggu ini atau hari ini kita akan belajar tentang relasi dengan sesama. Nah, untuk membahas relasi ya, minggu lalu relasi dengan Tuhan, sekarang relasi dengan sesama. Nah, apa itu relasi dengan sesama? Relasi dengan sesama itu adalah memiliki hubungan kepada manusia satu dengan yang lain. Nah, hubungan kita antar manusia satu dengan yang lain. Mungkin ini hal sepele, namun penting untuk kita pelajari sebagai anak muda zaman sekarang. Nah, sebagai anak muda kita juga harus memiliki hubungan kepada sesama kita, seperti teman kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman dekat kita, dan lain sebagainya. Nah, namun apakah ada yang di sini tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain? Nah, pasti nggak mungkin ya, pasti semuanya punya, walaupun lingkungannya kecil, keluarga atau teman beberapa. Nah, kita juga perlu tahu bahwa ada beberapa karakter orang, ada yang introvert dan juga extrovert. Nah, introvert ini adalah orang yang lebih suka menyendiri. Nah, introvert lebih suka menyendiri, dia memendam semuanya. Dia lebih tenang untuk menyendiri daripada bergaul dengan yang lain. Tidak mudah bergaul. Nah, extrovert adalah orang yang mudah bergaul. Dia berani tampil di tempat orang lain, mudah merangkul teman yang lain dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita juga perlu tahu ada yang namanya introvert dan juga extrovert. Nah, lanjut. Kita sebagai anak muda jangan sampai dicap oleh orang lain sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun atau etika. Nah, ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kita harus saling menghormati, memakai bahasa yang tepat, bukan seperti ini contohnya. Ayo nak, beli ini bu gula nak, enak. Ayo nak, beli ini bu gula nak, enak. Ya sek. Atau seperti ini. Aku tuh pengen curhat kamu. Aku tuh sebenarnya sedih. Aku tuh gimana ya? Sedih banget karena uang saku aku jatuh dan aku nggak punya uang saku lagi. Jadi terpaksa aku nggak makan, aku nggak jajan seperti ini. Hah? Apa? Oh, ya. Oke. Terus bi? Nah, jangan sampai seperti itu ya adik ya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus menghargai mereka. Kita juga harus menghormati mereka. Bukan agar mereka menghargai atau menghormati kita kembali. Nah, namun yang menjadi pusat kita adalah menghargai satu sama lain. Nah, dimanapun kita berada, kita harus memiliki sopan santun, etika berkomunikasi yang baik. Nah, misal berbicara dengan orang tua, permisi, memakai bahasa yang halus, lewat di depan orang lain, permisi mau lewat, mengetok pintu, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam Matius 19 ayat 19 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita garis bawahi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kita harus mengasihi atau menghormati mereka sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan malah egois, yang penting aku yang lain terserah, yang penting aku. Nah, no, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Salah satunya adalah mengasihi dan menghormati orang lain. Nah, kita juga sebagai anak muda harus memiliki sopan santun, etika berkomunikasi yang baik, berbicara yang baik, menggunakan kata yang baik pada media massa, IG, Facebook, WA, semuanya. Kita juga harus memperhatikan etika itu. Nah, pada ayat ini kita diingatkan kembali untuk saling mengasihi dan menghormati
orang lain atau sesama kita. Siapapun itu, teman kita, teman kelas kita, orang lain, tetangga, keluarga, bahkan teman yang berkekurangan pun, jangan sampai kita nggak menghargai mereka. Tolong mereka. Bukan malah dijauhi, dihina, dibully, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang mengasihi satu dengan yang lain. Bukan malah gep-gepan, geng-gengan, saling bully, bahkan sampai hancur moral. Bukan itu, Tuhan gak mau itu. Yang Tuhan mau, kita sebagai anak muda adalah sebagai alat Tuhan di bumi. Kita juga mau saling menghargai. Kita juga saling mau menaati dan meneladani karakteristik Tuhan. Jangan sampai kita mengaku anak Tuhan, tapi kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Paham ya adik-adik ya? Jangan sampai kita sebagai anak muda mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kehidupan kita jauh daripada Tuhan, jauh dari karakteristik Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih menyertai Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap tugas kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami Tuhan menyerahkan segenap hidup kami, menyerahkan setiap hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau campur tangan setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami. Jadikan kami sebagai anak muda yang takut akan Engkau. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan di bumi ini. Biarlah kami dapat menceritakan kasih-Mu melalui setiap kehidupan kita. Jadikan kami anak memiliki komunikasi yang baik, etika komunikasi yang baik, memiliki sopan santun yang baik kepada sesama kita, terutama lebih Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ubah hati kami, ubah hidup kami. Bila Engkau campur tangan setiap hidup kami dan hati kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua dalam kasih-Mu Tuhan. Bila Engkau campur tangan setiap kehidupan kami. Amin. Oke, sudah selesai renungan kita saat ini. Nah, kita akan lanjut ke tugas seperti biasa. Setelah YouTube kita akan lanjut ke tugasnya Google Form. Nah, dari bisa mengisi di situ. Ke evaluasi minggu kemarin ada yang mengisi Google Form saja, tidak melihat video. Nah, kakak harap lihat videonya dulu lalu mengisi Google Form. Kalau mengisi Google Form langsung ya otomatis tanda tanya jawabannya tidak tahu, jawabannya tanda tanya tidak tahu. Ya percuma, berarti kalian cuma mengisi saja, bukan belajar bersama-sama. Oke, see you di Google Form guys. Tuhan Yesus memberkati.